Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah, Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan fisiologi tumbuhan. Pembahasannya tentang fotosintesis. Saya akan menjelaskan apa itu fotosintesis. Pengertian fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Sedangkan pengertian metabolisme, yaitu metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolismos, yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya metabolise, semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk pada tingkat sel. Metabolisme memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam, nukleat, dan beberapa karbohidrat. Sedangkan yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Sedangkan metabolisme memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, penyusun unit pembangun sel. Dan yang kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Dan proses metabolisme pada makhluk hidup terdiri atas 3 bagian, yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Charculaceae atau CAM Charculaceae acid metabolisme adalah tumbuhan yang ada di daerah kering. Tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah kelompok sukulent atau menyimpan air, seperti lidah buaya, kaktus, dan yang umumnya hidup di lingkungan kering. Sedangkan proses fotosintesis pada tumbuhan CAM, fotosintesis merupakan cara atau proses tumbuhan dalam menghasilkan energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan penjelasan mekanisme pembentukan ATP dan NADPH, yaitu fotosintesis terjadi dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, energi matahari ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk energi kimia, ATP, dan senyawa produksi NADPH. Proses ini disebut tahap reaksi terang. Sedangkan ATP adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Energi yang terikat dalam ATP tersebut berasal dari energi yang dibebaskan dalam pencahan senyawa organik dalam sel, yaitu dalam proses respirasi. Sedangkan energi yang terikat dalam senyawa organik bahan respirasi. Sintesis sukrosa dan pati. Sintesis sukrosa yaitu
sintesis sukrosa berlangsung di sitosol. Glukosa dan fruktosa difosforilasi terlebih dahulu menjadi glukosa 1 fosfat dan fruktosa 6 fosfat. Reaksi antara dua senyawa tersebut membentukkan energi dari uridin terfosfat dan uridin difosfat. Sintesis pati atau amilum. Sintesis pati dibentuk dari klorplas, disimpan sebagai amiloplas dalam satu atau beberapa butir plastik. Pati terbentuk ketika fotosintesis melebihi laju gabungan antara respirasi dan translokasi. Dua jenis pati yang paling sering dijumpai yaitu amilosa dan amilopektin. Ya, itulah tadi penjelasan fotosintesis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.